kira-kira dengan Mbak siapa ya ini? Perkenalkan, nama saya Dina Kapitrisna. Ibu bisa panggil saja Dina. Oke, saya panggil Mbak Dina aja ya biar lebih biar lebih makin kenal gitu ya. Iya Bu, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Devia Fadila. Mbak Dina panggil saya Ibu Devia aja gitu. Ya, Bu Devia gitu ya. Iya, ya Mbak Dina. Iya, kira-kira kabar Mbak Dina sekarang gimana nih? Alhamdulillah baik sih Bu. Iya baik. Cuma sedikit pusing gitu. Oke, alhamdulillah ya. Kalau kabar Mbak Dina baik, harus jaga kesehatan ya Mbak Dina ya. Apalagi kan sekarang kan musim kayak gini, ada virus baru lagi ya. Iya, Ibu Bu. dengar-dengar kan. Jadi udah harus waspada aja. Iya Bu, makasih Ibu juga jaga kesehatan juga ya Bu. Oke, baik Mbak Dina. Lalu nih, kesibukan Mbak Dina sekarang ini apa nih? Sementara ini sibuk kuliah, sibuk kayak tugas-tugas tapi secara online, kayak praktek-praktek buat video gitu. Oke, jadi Mbak Dana ini masih daring ya istilahnya ya? Iya, Bu. Berarti belum luring. Belum Bu, kemarin itu sempat diadanya apa namanya, hari apa gantian itu loh Bu masuk kuliah, tapi sekarang udah nggak berani sih Bu lihat kampusnya karena virusnya kan belum itu Bu, belum redah gitu. Iya, soalnya tetangga saya ini kan kayak udah udah luring gitu ya, tapi SD kalau nggak salah. Oh kalau itu Bu, iya di rumah saya juga itu Bu, yang sudah tatap muka itu anak SD SMP juga, tetapi yang kuliah belum sih Bu. Yang tatap muka itu cuma yang mau semester mau sempro skripsi gitu sih Bu. Iya, iya Mbak Dina. Oh iya, tadi kan Mbak Dina katanya yang luring sempro skripsi gitu. Iya. Emang Mbak Dina sekarang ini semester berapa ya Mbak? Semester 5 Bu. Oh, udah semester 5 ya? Iya. Habis ini mau lulus ini kan proposal juga ya? Iya Bu, mungkin mau luring gitu. Iya. Oke, lalu nih tujuan Mbak Dina nih untuk menemui Ibu itu untuk apa? Di sini saya ingin melakukan konseling kepada Ibu. Oke, jadi Mbak Dina di sini ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Tapi sebelumnya nih kita menentukan durasi waktu dulu nih Mbak Dina. Kira-kira Mbak Dina ingin berapa menit nih? Kira-kira sekitar 30 menit atau 40 menit, 35 menit? Bagaimana nih Mbak Dina? Saya rasa 30 menit aja sudah cukup Bu, karena tidak terlalu panjang-panjang juga, tidak terlalu pendek juga waktunya durasinya. Baik, jadi di sini Mbak Dina sepakat ya untuk waktu 30 menit ya Mbak Dina ya? Iya Bu. Oke nih, lalu Ibu lanjutkan ya. Iya, iya. Baik, Ibu lanjutkan. Mbak Dina nih, kira-kira udah pernah belum sih untuk melakukan proses konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya saya lakukan konseling. Dulu sih itu Bu, apa ya, cuma tahu dengar-dengar gitu loh dari teman saya, tapi saya nggak pernah. Oke, berarti Mbak Dina ini baru pertama kali untuk melakukan proses konseling. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai konseling itu apa gitu ya Mbak Dina ya. Agar di sini Mbak Dina juga mengetahui gitu. Iya baik Bu. Untuk proses kita selanjutnya ya gitu ya. Oke, baik. Di sini konseling itu merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi di sini itu konselor itu Ibu, terus konselinya tuh Mbak Dina, gitu Mbak Dina. Apakah Mbak Dina masih bingung nih? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Iya, sudah paham sih Bu. Jadi kayaknya, tapi kalau saya bingungnya tuh nanti kalau misal di tengah-tengah proses konseling saya nggak bisa tahu jawaban dari permasalahan saya itu bagaimana Bu? Apakah saya tetap mencari solusi saya sendiri atau Ibu bantu atau gimana Bu? Iya, jadi yang mencari solusi yang menyelesaikan permasalahannya itu Mbak Dina sendiri nih. Jadi Mbak Dina mencari solusinya sendiri. Di sini tuh Ibu itu cuma sebagai jembatannya Mbak Dina, cuma sebagai pendorong Mbak Dina untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak Dina gitu Mbak Dina. Kalau misal saya masih belum bisa mencari solusi buat jawaban dari saya sendiri, udah lama gitu, gimana Bu? Ya nanti kan dapat Ibu bantu juga, Ibu dorong Mbak Dina untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini Mbak Dina juga tidak perlu khawatir, tapi perlu digarisbawahi nih
yang menyelesaikan itu Mbak Dena sendiri. Nanti kalau ibu yang menyelesaikan kan nanti kan konseling ibu atau Mbak Dena kan tidak bisa mandiri. Jadi di sini ibu menekankan Mbak Dena itu harus mandiri. Jadi yang mencari solusi, yang menyelesaikan itu Mbak Dena sendiri. Jadi Mbak Dena di sini harus paham bahwasanya ibu itu sebagai jembatannya Mbak Dena saja. Iya Bu, saya sudah paham. Oke, kalau Mbak Dena sudah paham, ibu lanjutkan ya. Di dalam konseling kita ini tuh terdapat asas-asas juga Mbak Dena. Jadi yang asas yang paling utama tuh ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini itu ibu sebagai konselor itu harus berpegang teguh untuk merahasiakan identitas konseli, permasalahan konseli seperti itu. Jadi di sini itu yang tahu itu hanya kita sama Allah gitu. Jadi kalau misal teman saya juga konseling kepada ibu, apakah rahasia saya kepada ibu itu nggak akan bocor juga Bu? Tidak akan bocor sih Mbak Dena, kan di sini kan terdapat asas kerahasiaan ya, di mana asas kerahasiaan ini itu harus dijaga, dipegang teguh oleh konselor seperti itu Mbak Dena. Jadi ya hanya kita saja yang tahu gitu. Ya Bu, soalnya kan nanti saya takutnya tuh saya tuh udah berani bercerita kepada ibu, tapi nanti kalau ada teman saya cerita kepada ibu atau konseling kepada ibu, nanti ibu ceritain permasalahan saya juga kepada dia, nanti kan dia juga tahu kalau ada apa-apa, nanti saya takut diolok-olok gitu Bu. Tidak seperti itu ya Mbak Dena ya. Jadi di sini ibu insya Allah amanah untuk menjaga kerahasiaan dari Mbak Dena seperti itu Mbak Dena. Ya baik Bu, sekarang saya sudah merasa yakin aman Bu. Baik, alhamdulillah kalau Mbak Dena sudah yakin ya. Ya. Lalu di sini ibu lanjutkan lagi ya Mbak Dena ya. Lalu selanjutnya terdapat asas keterbukaan nih. Di mana asas keterbukaan ini tuh Mbak Dena tuh harus terbuka kepada ibu, harus menceritakan permasalahannya dengan apa ya, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan seperti itu Mbak Dena. Jadi di sini ya udah Mbak Dena apa adanya gitu, harus terbuka kepada ibu, jangan ada yang ditutupi seperti itu. Iya. Baik, lalu selanjutnya terdapat asas kesukarelaan, di mana di sini apakah Mbak Dena ada paksaan dari orang lain nih, atau ada paksaan dari orang tua untuk melakukan proses konseling sekarang? Oh enggak Bu, dari saya sendiri Bu, karena kan saya udah lama punya masalah ini, jadi saya ingin menceritakan kepada orang yang lebih ngerti gitu loh Bu. Jadi dari saya sendiri sih. Baik, kalau Mbak Dena nggak ada paksaan dari orang lain dan real dari dalam diri Mbak Dena sendiri untuk berkeinginan untuk melakukan proses konseling ya, selanjutnya Mbak Dena dapat menceritakan permasalahan dari Mbak Dena. Baik, terima kasih. Jadi di sini tuh saya dari awal itu loh, bukan sebelum pandemi ini kan saya masih kuliah. Di situ saya tuh pengen sekali Bu ngekos karena teman-teman saya juga ngekos. Nah tapi orang tua saya tuh nggak ngizinin gitu loh Bu. Kan saya tuh kayak kecewa, kayak pengen marah. Tapi gimana lagi, saya nggak dibolehin ngekos, saya masak bayar sendiri juga nggak mungkin kan Bu. Gitu. Oke, baik. Di sini dapat ibu tangkap bahwasanya Mbak Dena ini tuh berkeinginan untuk ngekos gitu ya. Iya Bu. Tetapi tidak boleh ngekos dengan orang tuanya. Lalu apakah penyebabnya kok kenapa Mbak Dena ini tuh tidak boleh ngekos seperti itu? Apakah ada faktor nih sebelumnya nih? Ya, soalnya kan saya punya kakak saya itu juga nggak ngekos Bu, dulu pas kuliah dia tuh PP juga, jadi saya tuh mungkin sih Bu, pikiran orang tua saya tuh kakak kamu bisa, kenapa kamu lupa ngekos gitu loh, jadi disuruh PP juga Bu. Oke. Ibu dapat memahami ya apa yang dialami oleh Mbak Dena ya. Lalu nih tujuan Mbak Dena ngekos itu apa sih? Apakah jadwalnya padat atau bagaimana nih Mbak Dena? Iya Bu. Sepertinya kan Mbak Dena sekarang kan ibu lihat kan kayak kekeh ingin sekali untuk ngekos ya, seperti itu. Iya Bu, kan di semester 2 ini saya ikut organisasi juga Bu, organisasi kayak Hima. Nah di situ tuh banyak kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan gitu loh Bu. Otomatis kan saya kan pulangnya
Lumayan larut malam sih Bu, kayak kan kuliah kan saya pagi, selesainya jam 12-an. Lalu kalau ikut organisasi terus ngumpul-ngumpul sama teman, nggak mungkin kan Bu langsung selesai sore, pastinya jam 7-an ke atas. Nah di situ tuh kayak saya tuh udah capek banget, pengen kalau ngekos kan enak Bu, belum lagi PP kan rumah saya kan di Sidoarjo juga, 1,5 jam sih Bu, jadi saya capek gitu. Baik. Apakah di sini Mbak Dena sudah mengungkapkan apa yang keinginan Mbak Dena kepada orang tua Mbak Dena? Gimana? Apakah Mbak Dena sudah mengungkapkan keinginan Mbak Dena untuk mengkos kepada orang tua Mbak Dena? Sudah Bu, dulu semester awal tuh sudah tiap kayak pulang capek aku yang kos, tetep Bu ke jawabannya tuh kayak nggak boleh gitu loh Bu. Oke, tadi kan Mbak Dena kan katanya apa sih namanya sudah bilang ya ke orang tuanya. Iya. Lalu respon orang tuanya tuh tidak ngebolehin Mbak Dena tuh kenapa? Apa penyebabnya? Saya rasa sih orang tua saya tuh terlalu kayak khawatir gitu loh Bu, kan saya kan juga cewek, jadi kayak kalau ngekos di sana tuh nanti gimana makannya, terus sama siapa. Jadi kayak saya rasa orang tua saya tuh terlalu sayang gitu, nggak ngizinin saya ngekos gitu, nggak tega mungkin Bu. Oke, lalu apakah untuk saat ini nih Mbak Dena masih berkeinginan nih untuk ngekos nih? Iya Bu, karena kan semakin semester ini kan saya kan bolak-balik kampus, nyusun-nyusun apa namanya tugas-tugas. Kalau ngekos kan enak, tapi ya belum bilang lagi sih Bu sama orang tua gitu. Jawabannya toh nanti takut sakit hati gitu loh Bu. Oke, oke, kalau gitu di sini Ibu akan sepertinya Mbak Dena ini cocok untuk dengan teknik kursi kosong. Dimana teknik kursi kosong ini tuh Mbak Dena itu memerankan peran. Jadi Mbak Dena bisa memerankan peran sebagai diri Mbak Dena sendiri dan bisa memerankan peran sebagai orang tua Mbak Dena, entah itu ibu atau ayah Mbak Dena, seperti itu Mbak Dena. Apakah di sini Mbak Dena masih bingung nih? Jadi di sini nanti tuh saya memerankan 2 orang sekaligus gitu Bu. Iya, terus Kalau peran orang tua itu yang bicara hanya ayah saya gitu. iya, jadi kalau Mbak Dena ini berperan sebagai ayah Mbak Dena, jadi Mbak Dena ya bermain peran sebagai ayah Mbak Dena. Apa yang disampaikan oleh ayah Mbak Dena ungkapkan seperti itu. Lalu kalau Mbak Dena berpindah tempat sebagai diri Mbak Dena harus mengungkapkan isi hati Mbak Dena kepada seakan-akan ada ayah Mbak Dena di depan Mbak Dena, seperti itu Mbak Dena. Baik Bu, jadi nanti tuh kayak saya omong-omongan jadi saya, jadi ayah saya begitu Bu. Iya, betul sekali Mbak Dena, seperti itu. Apakah di sini Mbak Dena sudah paham nih? Ya, lumayan sudah paham Bu. Oke, kalau Mbak Dena di sini sudah paham, sekarang kita melakukan teknik kursi kosong sekarang ya. Tapi di sini nanti saya takut itu Bu, apa nggak maksimal kalau sebagai ayah saya gitu. Oh, nggak apa-apa, relax di sini Mbak Dena kan. Kita kan juga berproses ya untuk Iya Bu. melakukan konselingnya, seperti itu, nggak apa-apa. Iya. Di mana posisinya? Baik, sekarang Mbak Dena memposisikan sebagai diri Mbak Dena terlebih dahulu. Sini. Oh ini saya, misalnya saya ngomong sama ayah saya gitu. Iya, misalnya di depan Mbak Dena ini tuh bayangin ada sesosok ayah Mbak Dena nih. Lalu di sini Mbak Dena ingin berbicara apa kepada ayah Mbak Dena ungkapkan. Iya baik. Bisa Mbak Dena mulai. Ya sebenarnya aku mau ngomong ini sudah lama. Karena kan sekarang kan aku udah kuliah, teman-teman juga banyak yang ngekos, jadi aku tuh pengen ngekos gitu loh ya sama teman-teman. Tapi gimana ya ngomongnya, tapi aku juga takut. Tapi ini dari dulu tuh aku pengen ngekos banget ya. Sudah? Ya. Oke. Lalu di sini kan Mbak Dena kan sudah mengungkapkan isi hatinya, sudah berbicara kepada ayah Mbak Dena, kepada kalau Mbak Dena ini tuh ingin kos. Lalu jawaban ayah Mbak Dena itu bagaimana? Di sini Mbak Dena dapat bermain peran sebagai ayah Mbak Dena, seperti itu. Sekarang saya jadi ayah. Iya. Sekarang Mbak Dena dapat bermain peran sebagai ayah Mbak Dena. Seakan-akan ayah Mbak Dena tuh ngomong apa ke Mbak Dena, seperti itu. Posisinya juga sini Bu.
posisinya Mbak Dena berpindah di sini. Jadi kayak balik-balikan gitu ya. Ya, betul seperti itu Mbak Jadi, Dena. ini saya jadi ayahnya ya. Iya. Saya mulai ya, Bu. Iya, silakan Mbak Dena. Kamu loh Din, buat apa sih ngekos itu? Orang rumah aja jaraknya deket kok. Lihatlah temanmu, apa sih kakakmu dulu juga kayak apa kuliah juga gak ngekos, kamu kok pengen ngekos banget? Gak boleh apa? Bukannya yang ngelarang gitu, tapi tuh buat apa? Kamu PP juga bisa, ada kendaraan juga. Lalu sebelum kita melanjutkan ya, bagaimana nih? Apakah Mbak Dena masih ingin ngomong kepada ayah Mbak Dena? Iya, Bu. Saya tuh kayak kepingin mau apa? Lebih berani gitu loh, Bu. Tadi kan saya kan masih kayak takut gitu loh. Oke, baik. Lalu Mbak Dena kan masih ingin membalas ya percakapan dari ayah Mbak Dena tersebut. Mbak Dena dapat balik lagi dari jadi pribadi Mbak Dena sendiri untuk berbicara ke ayah Mbak Dena. Sudah. Iya, baik. Ya, tadi gimana? Saya ya, Bu ya. Iya. Nah, pas saya. Mbak Dena sekarang relax dulu. Iya. Relax. Memposisikan duduk yang enak aja Mbak Dena. Iya, Mbak sudah, Dena Bu. di sini tidak perlu tegang. Jadi bayangkan di depan Mbak Dena itu ada sosok seorang ayah Mbak Dena. Iya, Bu. Baik. Tapi loh ya, teman-temanku tuh banyak yang ngekos dan tugas-tugasnya juga banyak. Aku tuh ikut apa namanya? Organisasi, pulangku tuh agak malam kalau misalnya habis kuliah tuh jam 12. Terus habis itu masa aku lo PP dulu, macet juga. Kalau ngekos kan enak sama teman-temanku, kalau malam juga bisa ngumpul, ngomong-ngomong. Kalau pulang sendiri kayak malas gitu loh. Ayolah ya, bolehin lah ya. Baik, gimana perasaan Mbak Dena nih? Ya lega sih, Bu. Kayak udah kayak berani ngomong alasan saya ingin ngekos gitu loh, Bu. Baik, apakah di sini Mbak Dena sebelumnya sudah mengungkapkan seperti ini? Udah sih, Bu. Tapi kayak masih pingin lagi kayak kalau ada kesempatan ngobrol lagi ke ayah saya gitu loh, Bu. Oke. Jadi di sini Mbak Dena mengungkapkan ya, Iya. mengungkapkan. Lalu jawaban ayah Mbak Dena itu seperti apa? Mbak Dena sih bisa membayangkan jawaban Mbak Dena ketika Mbak Dena berbicara seperti ini tadi. Ayah Mbak Dena itu gimana respon ayah Mbak Dena? Ini saya sebagai ayah saya tadi. Iya. Udah ya, Bu. Iya, baik. Udahlah, nggak usah, selagi kamu tuh bisa PP, kamu tuh pulang aja. Ayah dulu pernah kuliah kayak kamu kok. Ayah juga kuat PP ataupun Sidoarjo Surabaya itu deket aja kok. Nggak usah manja. Kamu lo pulang agak apa namanya ke kosan teman kamu dulu baru pulang juga nggak apa-apa. Pokoknya kamu nggak usah ngekos titik. Ya ayah lakukan ini tuh karena ayah tuh khawatir tuh nggak tega biarin kamu ngekos sendirian, nanti kamu tuh makannya gimana, kamu sama siapa. Ayah tuh nggak bisa pantau kamu, Din. Kalau kamu PP kan enak di rumah, kurang enak apa sih? Kan ngekos kan kayak teman-teman kamu kan jauh, kamu kan deket. Apa kamu nggak pengen pulang ke rumah gitu? Sudah Mbak Dena? Iya. Baik. Lalu di sini apa yang sudah bisa diambil dari Mbak Dena? Ya sudah, udah sih, Bu. Kayak saya juga tahu kalau ayah saya tuh sebenarnya tuh emang tuh nggak mau izinin saya ngekos itu, khawatir gitu loh, Bu, nggak tega sama saya. Tapi saya tuh masih berusaha kayak pingin ayah saya tuh nurutin saya buat ngasih izin untuk ngekos gitu loh, Bu. Oke, di sini kan Mbak Dena kan Ibu lihat kan sudah bagus sekali ya progresnya ya, sampai apa ya, sampai berekspresif sekali gitu untuk memainkan peran seperti tadi itu. Iya. Jadi di sini kan Mbak Dena juga sudah lega ya, sudah mengetahui kan kenapa ayah Mbak Dena tidak memperbolehkan Mbak Dena gitu. Jadi Mbak Dena selanjutnya nih bisa mempraktekkan atau mengungkapkan isi hatinya kepada ayah Mbak Dena seperti ini agar Mbak Dena juga merasa lega, lebih merasa apa ya, berwibawa gitu loh, kayak hatinya tuh kayak udah plong gitu loh.
Iya Bu, sekarang kan saya lagi habis praktek dari ayah saya, jadi saya kayak berani ngomong gitu loh Bu, saya tuh jadi lega. Kayak kalau misal ketemu sama ayah saya ingin berbicara langsung gitu loh kayak tadi. Iya, bagus sekali Mbak Dina. Apakah sebelumnya nih Mbak Dina ini belum pernah ngomong sama ayah Mbak Dina seperti ini? Kalau ngomong sih iya, tapi belum berani jawab apa tadi ayah saya ngomong gitu. Oke, Saya jadi diem aja gitu. oke, jadi Mbak Dina sebelumnya itu masih belum bisa ya mengungkapkan isi hatinya karena Iya. kan takut nanti ayahnya marah Iya atau Bu. apa gitu ya. Oke, lalu selanjutnya nih Mbak Dina nih dapat mempraktekkan lagi kepada orang tua Mbak Dina seperti ini tadi. Mbak Dina di sini kan sudah dapat berbicara kan di depan ayah Mbak Dina. Jadi Mbak Dina di rumah mempraktekkan hal tersebut agar ayah Mbak Dina kan juga tahu kalau Mbak Dina di kos itu nggak apa atau ada organisasi, ada tugas seperti itu kan Mbak Dina, agar ayah Mbak Dina itu juga dapat memahami Mbak Dina seperti itu. Ya baik, nanti kalau saya nyampe rumah saya akan menata omongan saya lagi, terus saya akan meyakinkan ayah saya kalau alasan saya ngekos itu emang bener-bener gara-gara saya tuh capek kalau pulang dari kampus kan ikut organisasi, biar kayak kalau udah selesai langsung ke kosan gitu loh Bu sama teman-teman. Kalau masalah jam sih saya sekiranya akan membujuk ayah saya, karena kan saya juga pasti tahu bener salahnya pergaulan itu. Baik, gitu. Baik, bagus sekali ya Mbak Dina ya sudah mengetahui, sudah klop gitu ya sama tujuan Mbak Dina, juga Mbak Dina sudah mengetahui. Lalu di sini nih apa ada yang disampaikan lagi pada Mbak Dina? Apa ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada Ibu akhiri. Sudah cukup Bu, terima kasih karena sudah membantu saya dengan teknik ini tadi. Dari teknik ini tadi saya merasa sudah puas gitu loh Bu, lega menyampaikannya. Baik, terima kasih kembali ya Mbak Dina karena sudah berpartisipasi untuk konseling dengan saya ya Mbak Dina ya. Lalu nih untuk pertemuan selanjutnya nih bagaimana nih? Apakah minggu depan atau bagaimana nih Mbak Dina enaknya nih? Ini terserah saya Bu. Ya, asal terserah Mbak Dina sih untuk bagaimana. Tapi di sini Ibu itu tidak bisa ketika hari weekend Mbak Dina, seperti Sabtu, Minggu. Ibu juga ingin quality time sama keluarga Ibu kan. Jadi Ibu bisanya cuma hari-hari biasa aja seperti itu. Nanti Mbak Dina dapat menyelesaikan jadwalnya WA saya aja sih. Iya Bu, nanti saya pikirin lagi kalau saya ingin kesini lagi menceritakan tentang apa yang sudah saya omongkan dengan saya. Baik, kan proses konseling kan tidak hanya satu kali saja sih Mbak Dina ya, tidak bisa seperti itu. Jadi ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan seperti itu. Jadi tidak boleh satu kali konseling terus langsung selesai, itu tidak bisa seperti itu Mbak Dina. Ya, baik Bu. Baik, terima kasih ya Bu sudah membantu saya. Sama Mbak Saya mau Dina. pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati.